Kemudian buat keluarga ya kemungkinan ya sampai 4-5 jam per hari gitu kan. Nah, selebihnya untuk istirahat dan selebihnya lagi baru untuk nulis. Matematika gimana ya? Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Oke, selamat datang di Ceriwis Podcast ya. Masih di tengah-tengah pandemi sebetulnya gitu ya. Maka kalau dilihat nanti Great People melihatnya ada kayak model gini ya, kayak apa sih namanya nih yang kotak-kotak begini. Nah, ini karena kita mencegah supaya penyebaran itu tidak terjadi walaupun kita sedang podcast gitu ya. Kita masih membahas beberapa hal terkait dengan peran dari seorang karyawan gitu ya. Tapi kita sedikit berbeda nih. Kita sudah kedatangan dan di studio kita ini telah kehadiran Ibu Nurjanah. Oke, selamat datang Ibu Nur ya di podcast Ceriwis kita. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Kelihatan ya, Ibu masih sibuk kerja juga pastinya ya kan ya? Ibu sudah berkeluarga berarti ya? Sudah. Selain buat novel juga buat keluarga tadi yang saya bilang Iya, gitu ya. Ibu anak berapa? Alhamdulillah sudah 2. Anak 2? Perempuan dua-duanya. Kita bicara perempuan dan novel nih sekarang, Bu Nurjanah gitu ya. Saya nggak enak kalau panggil Bu Nurjanah gitu ya. Panggilannya anak apa? Nama pena aja kali ya. Nama pena? Iya. Ada nama penanya apa? Ada Jen NG. Jen NG gitu ya. Jen NG. Kenapa pilih namanya Jen NG gitu? Kenapa ya? Jen itu kan sebenarnya ada penulis novel dahulu ya. Dahulu, kenal oke. banget namanya Jane Austen. Wah, saya Sebenarnya saya kenal suka ya, mungkin belum lihat. Belum lihat. kenalan ya. Jane Austen ya. Oke, Jane salah satu Austen. novelis Terus terkenal. kebetulan pas sekolah dulu ada temen kalau manggil tuh suka plesetin, Jen, padahal namanya Janah kan. Jana Iya, ya, jadi oke. Jen. Memang kalau di luar negeri nama Jana itu ya memang Jane gitu ya, biasanya gitu. Terus Ibu, NG itu sebenarnya dari nama sendiri ya, Nurjanah. Luar biasa, Biar nggak ya. ketuker nanti ya kan. Ada kan banyak nama Jen tuh banyak ya kan. Jadi saya pilih Jen NG. Jen itu sebenarnya kayaknya lebih untuk sebuah tulisan itu kayaknya lebih keren dibandingkan dengan nama asli. Judul yang pertama adalah Denting ya. Denting itu kebetulan kolaborasinya ya. Kebetulan karena memang saya yang waktu itu istilahnya sebagai Penulis? editor naskah ya, bukan editor tulisan. Jadi mereka Oke. itu berdua kenal sih ya, bertiga tuh udah kenalan di online, di Facebook. Kebetulan kita satu komunitas ya. Oke, jadi 3 orang ini Jane NG, Ketemu, oke iya. ya. Ketemulah tuh. Ketemu dengan Maitra Tara, Dan Aisak Akmal Iskandar. Ini semua pakai nama pena nggak? Maitra Tara pakai nama pena, Aisak Aisak itu juga pakai nama pena. Saya mesti pikirin Iya. cari nama pena ya, jadi buat YouTuber yang lagi nonton gitu atau siapapun ya. Dan Tolong uniknya- kasih nama pena saya di bawah. Uniknya sebenarnya saya nggak pernah ketemu sama 2 orang itu sampai sekarang. Sampai sekarang Belum pernah ketemu. Orangnya ada apa nggak tuh kira-kira? Ada, yang Ada satu ya? itu di Karawang dan Karantina? sebenarnya di Karawang. Oh, Karawang, sorry. Belum selesai tadi. Satu di Karawang, satu di Singapura. Jadi Oke. 3 orang menuliskan Denting. Kenapa Denting? Mungkin karena di situ tuh kan isinya lebih pada orang tuh kayak gundah gulana gitu, ya kan? Oke. Mungkin genting kali, bukan denting gitu. Enggak, kalau genting itu sesuatu yang kayaknya krusial banget gitu kan. Wes, Ya, ya. itu ya memang kalau bicara sama penulis gitu ya beda. Karena mereka tuh punya jawaban atas semua Iya. pertanyaan. Jadi Luar kalau biasa. denting itu sebenarnya kalau kita sedang dalam kesepian gitu kan. Ini kan Oke. semuanya ceritanya tentang orang-orang yang dalam memilih mana sih yang terbaik gitu kan. Dan dia tuh dalam hal galau kayak gitu kan, dan di saat itulah ya kan dia membutuhkan sesuatu yang mengena di hatinya. Kayak denting itu kan saya bisa ke denting waktu gitu kan. Oh, oke. Denting suara mungkin kayak Oke, gitu. oke. Jadi yang diceritakan adalah ini secara sudut pandang ini adalah seorang perempuan gitu ya. Perempuan, kemudian 3 orang perempuan. 3 orang perempuan. Yang semuanya itu harus memilih gitu. Semuanya harus memilih gitu. memilih. Kan tadi bilang ini galau gitu ceritanya gitu ya. Itu apakah berangkat dari kegalauan pribadi 3 orang penulis ini kira-kira? Kalau dibilang kegalauan sih kayaknya semua orang galau ya. Ya tapi terus ya kan nggak semua orang galau terus ditulisin dalam sebuah novel gitu. Tapi Siapa jadi di tahu situ gitu. tuh kebanyakan kayak istilahnya menginspirasi dari kemungkinan curhat-curhatan banyak ibu-ibu juga sih ya.
Oh, gitu. Karena kebetulan saya tuh ada di grup bukan grup Facebook ya, Facebook dan Messenger banyak orang yang bercerita gitu. Kayak misalkan ada yang di Bandung gitu kan. Dia tuh nikahin paksa gitu kan. Oh, ada? Ada. Di cerita ini ada nikah paksa? Kebetulan di cerita saya itu tentang ada? dia. Wah, saya sedikitnya ya, harus dibaca. Gimana cara maksa perempuan untuk bisa nikah sebenarnya? Perjodohan sih. Aduh, istri nonton lagi nih. Nah, Terus? jadi gimana sih di situ tuh ceritanya tentang wanita yang dipaksa menikah gitu kan. Terus kebetulan gitu kan ada temen juga yang dia tuh sudah menjalani perselingkuhan kayak gitu kan. Selingkuh. Itu cocok banget nih buat yang nonton sebenarnya, baik yang di studio maupun yang ada di YouTube gitu ya, cocok banget ya. Yang di studio kalau mau ketawa nggak masalah. Jadi kita cerita tentang tadi ya, tentang perselingkuhan. Kebanyakan sih gitu. Kemudian ada yang tadi dikawin paksa, begitu. Itu kemudian terrangkum dalam novel ini. Itu dan intinya sih sebenarnya pengen ngebuka semua wanita gitu ya. Di apanya? Ngebuka pikiran, pikiran, bukan yang lain. Jangan ngeres. Iya, enggak ngeres, cuman kurang lengkap. Kalau ngeres harus disapu dulu berarti. Gitu. Jadi membuka pikiran orang gitu loh. Jadi kalau orang berselingkuh itu belum tentu karena memang dia misalkan kayak sekarang itu kan jadi wanita kedua karena memang pengen apa sih uangnya gitu kan. Oke, dari yang laki-laki lain gitu kan. Ada juga yang misalkan jadi pelakor itu karena memang dia mungkin sudah mentok nggak punya jodoh gitu kan. Atau yang kebanyakan sih kayaknya orang mikirnya karena pengen punya duit banyak gitu kan dengan nggak kerja gitu kan. Nah sebenarnya nggak gitu. Jadi di situ tuh ada perselingkuhan yang diakibatkan karena dia tuh nggak nyaman dengan suaminya karena tadi yang nikah paksa itu gitu loh. Kebanyakan itu ya. Kebanyakan wanita. Kebanyakan sih nggak, tapi di situ di sini lah menceritakan cerita ini maksudnya gitu kayak ya. Gitu. Jadi karena nggak nyaman gitu. Terus ada juga di situ kayak misalkan di cerita terakhir yang Gerimis kalau nggak salah itu kan dia kan mencintai seseorang gitu kan, tapi seseorang itu keburu menikah dengan orang lain dan di situ bisa diceritakan bahwa perempuan itu punya power banget tuh untuk ketika mencintai seseorang gitu. Gila, perempuan punya power ketika mencintai iya, makanya jangan menyakiti hati perempuan. Oke, siap. Ini kan dalam bentuk buku. Ini juga ada satu buku lagi ya. Ini Rahasia Tante Erin gitu ya. Kenapa sih namanya Erin? Kalau itu sih tulisan dari Mbak Gita ya. Jadi ini bukan dari Jane kalau tapi saya gabungan. ada satu karena itu kumpulan cerpen. Jadi saya di situ kompilasi cerpen. Kalau saya judulnya Kembang Singkong. Kembang tahu kan ada, kenapa kembang singkong gitu? Kenapa kembang singkong ya? Karena ini cerpen, kumpulan cerpen yang ada di sini gitu, Tante Erin. Karena sebenarnya itu menceritakan juga perempuan. Karena saya lebih suka tokoh perempuan ya. Tokoh perempuan yang dia tuh lari dari kampungnya yang istilahnya itu tidak ada penghasilan sama sekali. Terus kemudian dia ke kota gitu kan. Dari kota situ dia mendapatkan kesusahan hingga akhirnya ketemulah dengan sesuatu yang bisa membuat hidupnya jadi berubah dan dia kembali ke kampung halamannya. Gitu. Di era digital ini mungkin apalagi di tengah-tengah pandemi begini mungkin orang akan lari ke yang sifatnya digital gitu. Ibu nggak berusaha untuk tulis di digital platform gitu atau aplikasi gitu? Kebetulan saya sudah ada tulisan juga di 2 platform yang ada di Indonesia ada digital. Platform apa? Nggak apa-apa sebut aja. Pertama itu Wattpad, yang kedua itu Novelme. Novelme, ini dua ini kan memang aplikasi ya, memang ya. Novelme, porsinya sama di Wattpad sama di Novelme. Kalau di Wattpad itu saya udah merintis 3 cerita. Terus kalau yang di Novelme ini, kayaknya saya sekarang lebih fokus ke Novelme. Jadi Wattpadnya agak disingkirkan sedikit. Lebih menguntungkan kayaknya. Itu tahu. Oh iya, oke. Biasa. Oke. Kalau misalnya lebih senang mana nulisnya, jadi nulis yang digital sekarang atau mau tetap berusaha untuk yang cetak? Lebih suka digital. Lebih suka digital? Digital. Ya? Oke, kapan aja bisa tulis berarti ya? Kapan aja dan dia lebih cepat prosesnya. Apanya? Prosesnya? Proses untuk kita tuh diterima oleh istilahnya manajemennya mereka tuh lebih cepat. Kalau kesusahannya di buku itu kan kita harus kirim naskah. Kirim naskah terus tunggu, bahkan sampai sekarang nggak jelas. Ada juga yang masih gantung? Masih, udah tuh kalau nggak salah udah hampir 4 atau 5 tahun. Iya. Jane ini kan bisa nulis di digital gitu ya, ataupun memang untuk novel yang cetak gitu. Itu juga jadi ibu dari 2 orang putri gitu ya, saat di keluarganya. Terus katanya kerja juga? Kerja juga. Sebagai karyawan kan pastinya? Sebagai karyawan. Bagi waktunya gimana tuh?
Bagi waktunya, nah ini. Jadi bagi waktunya kalau kerja itu kan kita udah pakem ya 8 jam gitu kan, 8 iya, jam. 8 jam. Pasti udah nggak bisa diganggu gugat. Betul. Ya kan, kalau untuk keluarga kebetulan oke lah kita taruhnya untuk udah berangkat dari rumah sampai pulang kembali dari bekerja itu 10 sampai 12 jam. Oke. Itu untuk waktu habis. Terus kemudian buat keluarga ya kemungkinan ya sampai 4 sampai 5 jam per hari gitu kan. Nah, selebihnya untuk istirahat dan selebihnya lagi baru untuk nulis. Matematika gimana ya? Jadi 12 jam untuk bekerja sama nyiapin kebutuhan anak, sisanya dipakai 4-5 jam untuk jadi ngurus kalau novel, gitu. saya itu punya kayak gini ya. Jadi manajemen waktu saya itu misalkan saya jam 5 itu sudah keluar dari rumah, setengah 5 lah ya karena Pagi? kebetulan kerjanya kan pagi jam 6 harus sudah masuk gitu kan. Loh, emang kerjanya apa sih? Kerjanya ya biasa bersih-bersih gedung. Bersih-bersih gedung? Maksudnya gimana tuh? Cleaning service. Cleaning service? Nah, itu. Oke, berarti novel ini ibu buat masih kerja sebagai cleaning service? Masih. Ibu, wow, cleaning service loh. Ya. Ibu bisa bikin buku ini sebagai cleaning service juga dan sebagai ibu dari 2 orang putri gitu ya? Bagi waktu itu dari, jam setengah 5, jam setengah 5 sampai ke ibu kerja di mana? Cleaning service-nya? Di PT ISS Indonesia. ISS Indonesia, oke. Di apa namanya, di area mana maksud saya? Itu untuk areanya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Di Universitas Al-Azhar, oke. Tinggal di Mabes TNI di Cijantung. Jarak kurang lebih 40 km lah dari rumah sampai ke tempat Sorry, kerja. 40 km. Ibu naik apa? Kebetulan bawa motor sendiri. Ibu bawa motor sendiri 40 km jam Iya. setengah 5 pagi. Oke, jadi jam setengah 5 berangkat terus sampai kerja di area gitu ya. Pulang jam Kalau pulang itu ya jam 4 atau jam 5 lah dari area itu. sore lagi. Sampai rumah ya 12 mentok jam. jam 6 lah, jam 6. Jam 6. Sebenarnya kalau dibilang di tempat kerja itu kan kita kerja itu sampai jam 2. Sampai Iya. jam 2 ya. 8 jam kan? Iya, oke lah jam 2 sampai jam 3 itu kemungkinan ada administrasi belum dikerjakan Oke, gitu biasa. kan. Nah, jam 3 sampai jam 4 atau kalau saya mau pulang jam 5 ya kita bisa ngerjain dulu tuh nyicil-nyicil untuk Nyicil bikin ini, novel. novel? Oke. Atau nggak istirahat. Kalau udah kecapean biasanya nggak nulis, istirahat di tempat kerjaan gitu. Iya. Terus akhirnya pulang ke rumah sampai jam 6 ketemu sama anak-anak, biasanya temenin main ya, temenin belajar. Kebetulan kan yang satu udah sekolah kelas 1 SD. Kelas 1 SD, yang kecil masih TK. Masih 3 tahun. 3 tahun ya. Saya salut dengan perempuan-perempuan Indonesia ini gitu ya. Walaupun yang siapapun ya, mau karyawan, kemudian yang mau ibu rumah tangga, saya berasa juga siapa lagi di masa pandemi begini ya. Luar biasa. Ibu dan ibu lebih luar biasa lagi karena ibu sempatkan untuk bisa menulis gitu. Oke, saya senang banget gitu dengerin ya great people yang mungkin mendengarkan gitu, apalagi yang mencoba untuk menulis gitu ya, mungkin bisa dibantu Jane kali ya. Siapapun yang sedang nulis mau gabung di komunitas nulis gitu ya. Oke. Mungkin ada tips buat penulis-penulis muda yang saat ini sedang beranjak tua mungkin. Maksudnya penulis muda yang lagi mau nulis gitu, berusaha untuk menulis gitu. Sebenarnya sih motivasinya bukan buat yang nulis aja ya, mungkin ini untuk semuanya nih, semua orang yang mungkin punya mimpi gitu kan. Jadi harus mau capek, harus mau rugi waktu. Dan istilahnya harus banyak belajar. Kita mau tahu juga nih harapan dari Jane gitu ya, sebagai seorang penulis gitu ya. Apa sih harapan kedepannya nih kira-kira? Harapan kedepannya sih ya pasti lebih nulis juga gitu kan. Pasti ya udah pakemnya di situ. Terus kemudian juga pengen punya keahlian di bidang lain. Ya contohnya bisa nulis sinopsis atau scriptwriter gitu kan. Jadi scriptwriter. Maunya ya kemudian bisa bikin skenario buat film gitu. Oke, kita masuk ke gemes ya. games gitu ya. Nah, kita akan tebak gambar ya. Ini akan ada gambar dan Jane harus menebak. Karena kalau nggak bisa nebak, Jane nggak boleh pulang. Aduh. Itu aja poinnya. Oke, atau Jane kita doain. Tapi nggak boleh pulang dikasih makan kan? Iya, kita kasih. Bakso kan? Ntar nggak dikasih makan. Udah, dapat pokoknya bakso mah. Oke, kita akan tebak gambar. Jane harus menebak dengan benar gitu ya. Dan ini akan diilustrasikan oleh tangan kebajikan. Ya, kita sebutnya tangan kebajikan. Oke. Dua garis, dua kata. Dua kata. Oke. Apa itu? Buku, tahu, buku. Yasin kayaknya, bukan ya? Oh, bukan. Buku ya, buku. Oke. Sebuah buku ya, tebak tapi ya. Apa ini? Apa itu? Mata bulat.
kacamata, Kacamata betul. hidung senyum apa sih? Ya hidung kok senyum. Hidung senyum. Lucu deh. Rambut Itu ada itunya tuh. Tuh. apa sih? ada- Suneo, Itu ada ituan. buku. Atau bekas itu. Bekas apa itu? Itu gambarnya jelas. Nah, tuh. Itu apa lagi? Koki. Bukan. Orang duduk, pocong, Sapu. saon, Penyihir, sihir, itu penyihir. Harry Potter. Nah, Oh, itu dia Harry jawabannya. Nah, soalnya itu yang di bawah kok kayak pocong. Iya, itu pocong yang dulu memang pakai sapu lidi. Sekarang aja jalan. Oke, dengan demikian Great People, mungkin itu adalah yang bisa kita sharing kepada teman-teman semua gitu ya. Bahwa perempuan dan novel adalah dua hal yang cukup erat gitu ya, karena banyak juga penulis-penulis novel yang terkenal adalah wanita. Dan ternyata Jane ini adalah wanita yang strong, kuat, hebat juga. Kenapa? Beliau itu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga juga, tapi ternyata beliau adalah cleaner dari PT ISS Indonesia. Dan sekarang masih cleaner atau Sekarang udah senior supervisor dari ISS Indonesia gitu ya. Jadi Jane adalah potret dari perempuan yang punya karir luar biasa gitu ya, potret yang punya manajemen waktu yang luar biasa karena harus mengurus rumah tangga, kerja juga, tapi juga bisa menyisihkan waktunya untuk bisa menciptakan satu hal yang bisa kita kenang selamanya dan juga bisa dibawa untuk generasi berikutnya, tentunya dari Jane sendiri gitu ya. Dan kita akan saksikan YouTube channel untuk podcast Ceriwis berikutnya. Sampai jumpa. Thank you ya Jane, thank you.